kita lanjut dengan nomor 11. Diketahui suatu bangunan beton ya, berarti beton ini kan terdiri dari satu semen plus A pasir. A pasir ya ini ya. Telah digunakan 4 bagian semen dan 7 bagian pasir untuk membuat berapa adonan beton tersebut, ya kan? Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini kan dibilang berapa, karena itu kan jadinya satunya itu kan berarti dia telah membuat 4 beton, karena satu semen ini kan bisa buat untuk satu beton. Berarti kalau 4 semen berarti kan 4 beton ya, berarti kan 4 beton itu sama dengan 4 semen plus 4 dikali hanya pasir. Nah, tadi kan di sini kan juga ada dia itu ada 7, ya kan? Nah, berarti kan di sana ada 7, tinggal 7 dibagi 4 aja. Berarti kan jadinya 7/4. Karena kan 7 pasir itu kan untuk membuat 4 beton itu kan. Oke, jadi jadinya 7/4. Nah, di sini berarti P-nya adalah 4 dikali 7/4, itu jadinya 7. Nah, berarti jawabannya adalah P sama dengan Q. Jadi seperti itu. Kita lanjut dengan nomor 12. Jika diketahui adalah bilangan real yang memenuhi A kuadrat plus 3A plus 4 sama dengan 0, maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Oke, dari persamaan aja kita ketahui bahwa dia itu imajiner. Oke, untuk membuktikannya kita cari aja D-nya, yaitu B kuadrat min 4AC. B adalah 9 min 4 dikalikan 4 dikalikan 1. Udah pasti dia negatif hasilnya. Soalnya 16 ya, 9 kurang 16. Berarti kan dia kan imajiner ya. Berarti ini tidak dapat ditentukan. Yang D, karena dia ini imajiner. Kita nggak tahu bilangan realnya, nggak ada, 0 juga bukan. Nomor 13, AB adalah bilangan 2 digit dengan A adalah puluhan dan P adalah satuan. Jika diketahui AB kuadrat min BA kuadrat sama dengan 693, maka hubungan yang terjadi antara P dan Q adalah apa? Oke, jadi kita fokus dulu di ini dulu, clue-nya. AB kuadrat min BA kuadrat 693. Nah, dia kan positif ya hasilnya ya. Setelah dikurangkan dia hasilnya positif, maka di sini jelas A lebih besar daripada B. Dari mana mengetahuinya, ya kan? Nah, misalnya gini, kalau kita punya 12, ya kan? Berarti kan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Berarti kan 12 kuadrat dikurangin dengan 21 kuadrat, kan dibalik jadinya ya. Ini kan pastikan hasilnya negatif, ya kan? Karena kenapa? Karena A-nya lebih kecil daripada B. Kalau kita balik 21, berarti kan A sama dengan 2, B sama dengan 1. Maka kita dapatkan di sini adalah 21 kuadrat dikurangin dengan 12 kuadrat. Maka hasilnya pasti kan positif. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pasti A-nya lebih besar daripada B. Pasti karena soalnya dikuadratin terus dikurangin. Berarti jawabannya adalah P lebih besar daripada Q, yang A. Sebuah persegi panjang lebarnya berkurang 10%. Jadi lebarnya berkurang 10%. Berarti kan lebar dikurangin 10%, 0,1 lebarnya. Dan panjangnya bertambah 10%, berarti kan panjang ditambah dengan 0,1 panjangnya. Oke, berarti persegi panjang tersebut mengalami, oke kita belum tahu berapa. Ini jadinya 0,9 lebarnya, ini jadinya 1,1 panjang. Oke, jadi luas yang baru, ya kan?
luas yang baru persegi panjang sama dengan 0,9 lebar dikali dengan 1,1 panjang, maka kita dapatkan 9,9 panjang kali lebar. Nah, ini kan 9,9-nya. Kalau kita bandingkan dengan yang ini yang baru ya. Kalau kita bandingkan dengan yang lama ya kan. Yang lama. Ini kan dibanding dengan, kita hapus aja sama dengan sebelah ini. Jadinya panjang kali lebar. Nah, kalau kita jadikan persentase, maka ini hanya 99% panjang lebar, yang ini adalah 100%-nya. Maka dia luasnya berkurang 1%. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut dengan nomor 15. Jika diketahui 52AA 613 habis dibagi 9, maka A sama dengan, oke, simpelnya begini saja. Semua bilangan yang habis dibagi 9, semua digit-digitnya itu kalau dijumlahkan pasti merupakan kelipatan 9. Contohnya yang paling mudah, 27. Ini kan 2 ditambah 7, 18. 1 ditambah 8, ini kan jadinya 9, ini jadinya 9. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Nah, berarti kita bisa gunakan pada ini juga, ya kan? Berarti kan ini jadinya 5 ditambah dengan 2 ditambah sama 2A ditambah 6 ditambah 1 ditambah 3. Ini jadinya 7 ditambah 10 ditambah 2A. 17 ditambah dengan 2A. Nah, supaya dia ini menjadi kelipatan 9, yaitu yang mendekati adalah 27. Ya kan, karena harus dijumlah, nggak bisa dikurang ya, soalnya positif semua kan ini ya, nilai ABC-nya. Nah, berarti kan 17 ditambah 2 dikali 5 yang paling mendekati, berarti kan jadinya 27, dan ini kelipatan 9 juga. Ya kan, berarti jawabannya adalah yang E, yang 5. Oke, lanjut nomor 16. Nusa dan Anta membentuk boyband dengan 5 orang temannya. Oke, jadi Nusa dan Anta tidak termasuk dalam itu ya. Berarti ada 7 orang termasuk Nusa dan Anta. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah berarti di sini. Nah, Nusa itu selalu di tengah, berarti di sini ada satu kemungkinan. Sementara Anta tidak boleh berada di posisi ujung kiri, berarti Anta di blacklist di sini. Nah, berarti kita bisa cek di sini kan sisa karena Nusa dari jadi sisa 6 orang ya, karena Nusa dari tengah. Nah, di sini Anta nggak boleh di sini, berarti di sini 5 karena Anta dah boleh lagi 4, 3, 2, 1. Nah, jadi kita bisa kalikan 5 kali 5 25 dikali 4 itu jadinya 100, dikali 6 jadi 600 kemungkinan. Berarti yang D. Kita lanjut ke nomor 17. Berapakah nilai yang tepat untuk melengkapi bagan di bawah ini? Oke. Jadi yang pertama 32 dengan 13. Gak mungkin ya kalau kita jumlahkan gak nyampe. Kita kalikan juga gak bisa. Berarti cara kedua adalah dikuadratkan, baru setelah itu dijumlah atau dikurang. Kita cek dulu. 3 kuadrat adalah 9, ditambah 2 kuadrat adalah 4, maka hasil adalah 13. Tapi kita coba cek dulu dengan gambar kedua. 4 kuadrat itu 16, 8 kuadrat adalah 64, sama dengan 80 kalau dijumlah. Iya, benar ya. Oke, berarti yang terakhir, berarti untuk jawabannya tanda tanya ini adalah 1 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, yaitu 26. Jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu ya, kalau dikali nggak bisa, ini biasa dikuadratkan atau dipangkat 3. Jadi seperti itu. Kita lanjut dengan nomor 18 ya. Ini kita diketahui bahwa K kurang dari L kurang dari M. Manakah pernyataan berikut yang selalu benar? Adalah yang selalu benar ya. Oke, jadi kita nggak tahu nilai K-nya berapa, L-nya berapa, mungkin aja negatif ya. Nah, jadi misalnya yang A ini, ya kan kita bahas satu persatu ya.
Misalnya K sama L-nya negatif, K-nya negatif, L-nya negatif. Misalnya negatif 5 sama min 5 sama min 2, ya kan? Karena min 5 kurang dari min 2. Nah, tapi kalau kita kuadratkan, ya kan? Ini jadi 25, malah lebih besar daripada 4. Jadi nggak mungkin. Nggak selalu. Oke. Jadi yang A ini nggak selalu benar, ya kan? Ini pasti, ini aja buktinya salah. Kalau dia positif mungkin aja, tapi kalau pas dia negatif enggak. Begitu juga dengan yang B, ya kan? Oke, kita lanjut dengan yang C. 3K dikurang dari 2M. Kita kan nggak tahu K sama M nya berapa ya. Jadi kan misalnya kalau misalnya K-nya terlalu kecil kayak K-nya 1, M-nya 5, ya kan? 3 dikali 1 kurang dari 2 dikali 5, ya kan? Nah, ini kan bener, ya kan? 3 dikurangin 10. Nah, bener jawabannya. Tapi kalau misalnya beda cuma tipis, misalnya K-nya sama dengan 2, M-nya semisalnya ini adalah, kita ambil yang paling ini 2,5 ya, soalnya kan nggak ada bulat atau enggaknya, 2,5. Nah, berarti kan kalau di sini K-nya 3 dikali 2, apakah dia dikurang dari 2 dikali 2,5? Ini kan jadi 6, malah ini lebih dari harusnya daripada 5. Berarti kan nggak selalu benar dia kan nilainya. Nah, itu. Nah, makanya jawaban yang pasti itu pasti yang D. Kenapa, ya kan? Nah, kenapa yang D? Soalnya K ini kan kurang dari L, ya kan? Kan dari sini K kurang dari L, ya kan? Berarti K min L itu pasti kurang dari 0. Kenapa? Kalau min, ya kan? Nah, misalnya kayak tadi min 5 sama min 2, ya kan? K-nya min 5, L-nya min 2. Berarti kan K-nya min 5 ditambah 2, masih kurang dari 0, ya kan? Kalau misalnya K-nya L-nya positif pun juga kurang dari 0 pasti kan? Misalnya L-nya positif, K-nya negatif, misalnya min 5, L-nya positif 2, berarti kan min 5, min 2 pasti kan kurang dari 0 ya, soalnya K min L, berarti yang benar adalah yang D. Jadi kayak gitu kalau mau dijabarkan, tapi kalau simpelnya ya langsung jawabannya yang D, soalnya udah pasti itu. Oke, kita lanjut dengan nomor 19. Ditanya adalah nilai A dan B-nya, dan diketahui A dan B adalah positif. Berapakah nilai A min B-nya? Nah, di sini kan kita mencari dua variabel ya. Untuk mencari dua variabel berarti kita butuh juga dua persamaan. Oke. Yang pertama untuk persamaan mutlak kita bisa kuadratkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 144. Yang kedua adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan 400. Maka kita dapatkan 2A kuadrat plus 2B kuadrat sama dengan 544. Dimana kita bisa bagi 2 semuanya, jadinya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 272. Nah, di sini kita bisa dapatkan, ya kan, ini 16 kuadrat plus 4 kuadrat itu 272. Nah, tapi di sini kan dia hanya A dan B disebutkan bilangan positif, bukan bilangan asli. Berarti kita bisa memakai bilangan pecahan juga, ya kan? Nah, berarti di sini masih banyak kemungkinan lainnya nilai A min B tersebut, ya kan? Nilai A-nya mungkin bukan 16 dan 4 juga, tapi kan beda yang lain juga. Jadi belum juga tentu, ya kan? Apalagi di sini juga disebutkan 16 plus 4, ya kan? Misalnya A plus B-nya 12, ya kan? Misalnya A-nya 16, B-nya 4, ya kan? 16 plus 4 itu kan bukan 12, ya kan? Tapi 20.
Nah, di sini A min B-nya sebenarnya adalah 20, ya kan? Jadi kan bukan ini jawabannya. Jadi masih banyak yang lainnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, karena masih aja banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya, dan ini pun juga 16 plus 4 pun juga bukan 12 sama 20. Jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut dengan nomor 20 ya, nomor yang terakhir. Oke, jadi lebih semangat lagi kalian nomor terakhir ya. Diketahui adalah itu penjelasan faktorial seperti biasanya. Hubungan manakah yang benar antara hubungan kuantitas X dan Y? Nah, X-nya kan X faktorial difaktorialkan dibagi X faktorial sama dengan 120. Y-nya kan 3 ya. Nah, kita coba dulu kita masukkan 3, ya kan? X-nya 3. Soalnya di perbandingannya kan antara 1 banding 1, 1 banding 2, 2 banding 1, 3 banding 1. Jadi kemungkinan kan 1, 3, 6. Kita coba itu kan X-nya 3 dulu. 3 faktorial difaktorialkan dibagi 3 faktorial. Ini akan menjadi 6 faktorial dibagi sama 3 faktorial. Soalnya 3 faktorial ini kan 6 ya. Jadi ini sama dengan 6 kali 5 faktorial per 6. Kita bisa coret, jadi kan 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 120. Jadi benar. Berarti X-nya adalah 3, makanya ini jawabannya adalah C. Oke, jadi sekian aja dari saya untuk kali ini ya. Sukses terus, semakin giat belajarnya ya, soal UTBK semakin dekat. Semoga sukses terus kalian. Jangan lupa berdoa dan terus belajar. Oke, terima kasih.